Bukankah Nabi Muhammad ini sudah diberikan janji bahwa Nabi ini akan dijaga? Ya, Nabi ini bakal dilindungi oleh para malaikat-malaikatnya dalam surah Al-Hijr dan lain-lain. Ya, ketika Nabi Muhammad hendak diracun di Khaybar oleh seorang wanita Yahudi yang bernama Zainab, ya, lewat domba beracun itu dalam sirah Nabawiyah, ya, Ibnu Hisham dan Ibnu Hishak, Allahmu tahu nggak? Kalau Allahmu tahu, kenapa nggak diutus Jibril untuk menyampaikan terlebih dahulu, Rijal? Kenapa nggak ngobrol Jibril, sampaikan di situ ada ada domba beracun tuh, nggak boleh dimakan katanya. Ya, kalau Allah mau tahu, kenapa Allah mau membiarkan bahwa Nabi itu harus menderita? Bahkan di dalam hadis Sahih Muslim dan Bukhari mengatakan apa? Muhammad mengatakan apa? Di ujung hidupnya dia bilang apa? Aku merasa jantungku, aortaku seperti aortaku terputus. Di mana Allahmu? Di mana kemahatauan Allahmu saat itu? Silakan jawab. Baik, aku jawab. Tadi salah satu contoh sudah aku sebutkan bahwa Allah kami Maha Tahu. Di saat masih hidup, si Abu Lahab, surat Al-Lahab itu diturunkan, ya. Dan benar, si Abu Lahab ini nggak bertobat sampai dia mati. Yang kedua yang abang tanyakan tadi, masalah domba tadi. Domba tadi dikasih racun. Bahkan para sahabat Nabi mati di tempat itu di saat diracun. Memang ada sejarahnya. Nabi kami tahu bahwa ada kemakan racun itu. Tetapi abang tahu di saat diracun itu tahun berapa, ya tahun berapa, dan Nabi kami meninggal beberapa tahun kemudian. Nggak mungkin ada orang yang mati diracun meninggalnya setelah 3 tahun lebih. Yang pertama, nggak ada orang kalau mati diracun. Contohnya para sahabat tadi, ada satu orang meninggal di tempat itu langsung. Yang pertama itu Nabi kami dikasih tahu, ya, dikasih tahu bahwa itu ada racun. Begitu jawabnya, Bang. Nggak mungkin ada orang yang kena racun. Saya nggak tanya itu, Rijal. Ya, saya nggak tanya itu, Rijal. Kalau Yesus kan tahu bahwa dia akan mati dan menderita, kan Yesus tahu. Ya, saya udah ngomong, bentuk kemahatauannya dia tahu. Ya, karena dia sumber ilahinya, ya. Kodrat ilahi yang berada dalam dirinya dia tahu. Sekarang masalahnya gini, Rijal. Allah kamu kan Maha Tahu. Pertanyaan saya bukan itu. Jikalau Allah Maha Tahu, kenapa dia nggak memberitahukan kepada Jibril sebagai perantara bahwa di domba itu ada beracun yang diracun oleh perempuan Yahudi namanya Zainab. Gitu. Kamu jangan kabur-kabur. Kalau Allahmu Maha Tahu, kenapa nggak biarkan aja? Kenapa nggak ngomong gitu? Bukankah nabimu itu harus dijaga? Bang. Di mana Allah kamu saat Nabi itu diracun? Semua yang terjadi di Nabi kami, apapun yang terjadi, walaupun Nabi kami kena sihir, walaupun Nabi kami kena racun, itu adalah semuanya memberikan pelajaran buat umat Islam. Nabi kami kena sihir benar, karena diajarkan. Kamu bangga Nabi kamu kena sihir? Bukan bangga enggak? Itu memang terjadi. Bilang aja bangga Nabi kamu kena sihir. Poin pentingnya di sana, Bang. Ya, poin pentingnya kami tahu cara mengatasi sihir. Ya, orang-orang Islam itu tahu, diajarkan Nabi kami, kalau jika kalian kena sihir, maka Al-Quran ayat inilah yang kalian baca. Jelas, kalau kalian kena sihir ya udah kijang-kijang aja, itu maksudnya. Ya, yang kedua, jangan bersabar dulu, Bang. Silakan. Bang Erka. Ya, yang kedua tadi. Jadi Pak, siang buat diutang, Pak. Nggak tekanan dulu. Iya, siang lah kemarin ya. Yang kedua, Bang. Yang kedua masalah domba tadi, maka itu diajarkan bagaimana berdisiplin, bagaimana berhati-hati. Ya, banyak ilmu-ilmu bagi para ulama kami yang mengajarkan, tapi satu yang penting, Bang, ya. Nabi kami itu mati bukan karena diracun, ya. Mana ada orang yang diracun 3 tahun belakangan lalu matinya 3 tahun kemudian. Di dalam hadis Sahih Muslim, Nabi mengatakan bahwa ya
Aku merasakan aortaku terpotong karena aku memakan racun di Khaybar. Baca. Iya, Kemudian kedua, ya kamu tahu kan, kalau Sahih Muslim Iya, berarti itu. Sahih kan, bukan doif kan. Kemudian kedua teman, ya, siapa nabi yang kena sihir selain daripada nabimu teman? Nabi Musa tidak pernah kena sihir. Bahkan kamu tahu, Rasul Petrus, ya, Rasul Petrus di dalam kisah para rasul tidak pernah ketika ada penyihir yang datang kepada dia, penyihir datang kepada Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus itu menghardik dalam nama Yesus penyihir itu dan penyihir itu pergi. Rasul Paulus tidak pernah kena sihir. Kenapa? Nabimu yang mengatakan nabimu berasal dari Allah, kenapa bisa kena sihir? Siapa nabi yang bisa terkena sihir selain daripada nabimu? Musa enggak kena. Rasul Paulus enggak kena, hanya nabimu teman. Ya, kamu akui enggak? Hanya nabimu saja dan rasulmu saja yang kena sihir, betul enggak? Tapi kan sudah dijelaskan. Gini, kamu akuin dulu, apakah benar hanya nabimu saja yang terkena sihir dari semua banyaknya nabi? Aku nggak tahu nabi yang lain, tapi saya tanya dari kisah 25. Sabar. Dari kisah 25 nabi yang ada dalam kisah para nabi itu, siapa nabi yang terkena sihir dari 25 nabi itu? Nggak tahu. Hanya siapa yang kau tahu? Nabi Muhammad benar. Udah, hanya Nabi Musa saja. Benar. Tapi Selesai. kena sihirnya Bang RK ya, Bang RK. Tetapi Bang RK ingat ya, sebanyak ini Tuhan yang disembah orang, cuman Yesus, ya, Tuhan yang disunat. Aneh nggak tuh? Itu penting juga. Tuhan ngapain disunat coba? Buat apa disunat? Kemudian Tuhan Bang, kok begitu sayangnya Tuhan Bang RK sama pesundal? Apakah karena Tuhan Abang RK nggak punya istri di bumi ini, jadi dikumpulkannya lah pesundal di surga? Sudah, saya jawab. Mute. Silakan. Mute. Itulah bedanya kekristenan dengan agama-agama lain. Ya, bedanya kekristenan dengan agama-agama lain itu apa? Ya, Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk orang yang sehat, aku datang untuk orang yang sakit. Kalau Yesus datang untuk orang yang sehat, untuk apa lagi? Tapi Yesus datang untuk orang sakit. Orang sakit yang harus dia obati. Orang yang sakit yang harus dia sembuhkan. Ya, karena orang sakit butuh pengobatan, butuh dokter. Orang berdosa butuh juru selamat. Ya, itu bedanya Kristen. Ya, sekarang kamu orang berdosa, kamu butuh juru selamat nggak? Ya, menurut agama kamu nggak butuh juru selamat. Kamu butuh adalah agama yang diridhoi. Yang kalian butuhkan adalah agama yang diridhoi, ya. Kemudian poin kedua, kamu berbicara tentang masalah sunat, ya. Mengapa Yesus harus disunat? Karena Yesus Yehuda. Ya, berbicara tentang sunat itu berbicara tentang janji keturunan. Janji keturunan yang harus disunat, ya. Jadi, kenapa Yesus disunat? Dalam keadaannya sebagai manusia dia harus disunat. Ya, sehingga di dalam Kejadian pasal 49 ayat 10, tongkat kerajaan itu tidak akan beranjak dari keturunan yang namanya Yehuda. Ya, Matius pasal 1, ya Yesus dari Yehuda. Mengapa Yesus disunat? Karena dia adalah Yahudi. Ya, karena dia adalah Yahudi makanya dia sunat. Ya, di dalam Kejadian pasal 17, yang wajib dan pantas disunat itu adalah Yahudi. Saya melakukan mirroring kepada kamu. Kenapa orang Islam disunat? Adakah perintah di dalam Al-Quran orang Islam harus disunat? Tunjukkan satu ayat tentang sunat di dalam Al-Quran. Apa tujuan kalian disunat? Silakan. Latar belakangnya. Baik. Saya minta latar belakangnya ya. Mengertikan latar belakang dan tujuan? Silakan. Baik. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, di dalam Al-Quran itu ada 12 kata tentang sunat dan agamanya Ibrahim. Ada 12 kali diucapkan di dalam Al-Quran. Itu pertama ya tentang surah berapa? Langsung saja surah berapa? Yaitu kata Hanif ada dalam Al-Baqarah. Ntar dulu itu nanti kita saya buka minta nanti, kata sunat. Saya minta kata aku sunat. karena Bang, tadi kan Abang belum jawab. Kenapa Yesus itu begitu sayang sekali dengan pesundal? Jangan kemana-mana dulu teman. Bukan, ini kan belum jawab Bukan tadi. bukan sayang.
ini berbicara tentang kasih. Dia datang untuk orang berdosa. Sekarang saya sudah jawab. Alkitab mencatat dia datang Iya. untuk orang berdosa. Ya, tapi Dan kita semua, sabar, kita semua. Kamu berdosa enggak? Enggak, saya tanya, kamu berdosa enggak? Berdosa, Bang, berdosa. Oke. Tapi aku Pesundil itu berdosa enggak? berdosa juga, Berdosa juga. Sama-sama orang berdosa atau tidak? sama-sama. Kamu butuh diampuni enggak? Betul. Siapa yang Tapi mengampuni bukan kamu? oleh Yesus ya. Ya, dengan cara apa Yang diampuni? Yang jelas bukan. Ya, Begini, dengan Bang, cara jangan mutar-mutar. Ntar Saya enggak, dulu, kamu yang ntar dulu. muter-muter, kamu yang muter-muter. Saya tanya dengan Abang cara yang mutar-mutar. Iya, Menurut dengan Abang, cara apa? ada nggak Sabar, dengan cara orang- apa kamu diampunin? Coba. Dengan cara kami bertobat ya, mengerjakan kebaikan, meninggalkan kejahatan. Oke, ya. kamu dengar baik-baik. Saya Meninggal. jawab, saya patahkan. Saya patahkan, teman. Ya. Bentar dulu. Ketika kamu mengatakan dengan bertobat dan membuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan, sapi, dengar baik-baik, sapi itu tidak pernah berbuat jahat loh. Sapi itu tidak pernah berbuat jahat. Kalau kau bilang dengan bertobat dan meninggalkan kejahatan sudah bisa masuk surga, sapi tidak pernah berbuat jahat. Sapi selalu melakukan kebaikan. Ya, berarti di surga Apa itu kebaikan? berarti di surga itu Apa banyak. kebaikan? Iya, Apa sapi kebaikan kan sapi. membantu petani di ladang. Berarti di surga ini banyak sapi di surga. Bang Erka, jangan kejang-kejang. Di surga dulu, banyak karena- sapi. Kemudian enggak, saya enggak karena kejang-kejang. ini Kemudian kedua. kita membahas Sabar, poin kedua. yang tertulis. Ya udah silakan. Poin kedua. silakan. Ya, poin kedua. Ya, Belum poin kedua. ngomong sebenarnya tadi, aku belum ngomong. Setelah Nggak, aku saya dengar nggak mau, panjang saya nggak lebar. mau kamu muter-muter, teman. Saya nggak mau kamu Aku nggak muter-muter. mutar-mutar. Saya Aku minta, Silakan. saya minta buktikan satu ayat di dalam Al-Quran perintah kalian disunat. Ada kata sunat sunat gitu. Jangan kemana-mana, tunjukkan dulu ayatnya. Kalau mau berdialektika dengan benar, sebut dulu ayatnya. Saya bukakan di sini, baru kamu jelaskan. Bernarasi itu nomor 2, data nomor 1. Silakan. Panik dia, panik Bang Erka. Panik. Enggak, saya enggak pernah panik. Panik Bang Cuma Erka, aja, ya. cuma aja saya bal-balik kok, apalagi kamu. Bang RK tadi pertanyaanku belum abang jawab. Udah saya jawab, kamu jawab, jangan muter, jawab dulu sunat itu. Gak ada muter, gak ada muter. Sunat Belum- itu, sunat di dalam belum Al-Quran di dijawab. mana? Saya minta sunat Mengapa? dalam Al-Quran mana? Yesus begitu sayang kepada Saya pesunnah. tanya, Belum dijawab. sunat di dalam Al-Quran, saya sudah jawab itu, saya sudah jawab. Sunat di dalam Al-Quran ada enggak? Jangan Udah ulang, dijawab jangan belum? ulang-ulang pertanyaannya. Penonton, udah dijawab belum penonton? Sudah saya jawab. Belum. Yesus datang untuk orang berdosa. Kamu termasuk orang berdosa. Pesundil termasuk orang berdosa. Jadi Yesus sebagai juru selamat datang untuk orang berdosa. Saya sudah jawab kan? Sama-sama orang Iya. berdosa dan butuh juru selamat. Poin kedua saya tanya, di Baik, mana Bang. kata sunat? Silakan. Bang, orang berdosa kan bertobat dulu, baru masuk Sunat, surga. mana sunat? Jawab dulu. Ya, sunat itu Sunat. dirangkai dalam kata di dalam Al-Quran itu di dalam kata Hanif. Hanif itu abang tahu apa artinya? Ya, etimologikan kata Hanif silakan. Hanif itu adalah agama Ibrahim yang lurus. Di dalam agama Oke. Ibrahim yang lurus itu ada sunat, Latar belakangnya. ada sholat, ada Saya minta latar zakat, belakangnya. ada puasa, ada kurban, ya. Itu berasal dari kata Hanif, ya. Kata Hanif itu di dalam Al-Quran ada 12 kali kata Hanif itu. Jadi seluruh umat Nabi, Oke, umat iya. Nabi Ibrahim disunat, umat Nabi Musa disunat, umat Daud disunat, Salomo disunat. Cuman ada satu umat yang tidak disunat. Umat siapa itu? Umat Cuma hanya Muhammad satu dan nabi yang kalian. tidak disunat. Cuma hanya ada satu nabi yang tidak disunat. Ya? Ya, Cuma Bang. hanya ada satu Umat nabi yang tidak Anoman, disunat. benar. Oke Saya lah, tanya Bang, kamu Bang, dulu. aku- Apakah nabimu disunat? Coba. Apakah nabimu disunat? disunat lah Bang. Di mana datamu nabimu disunat? Nabi kami itu Hadis. disunat. Hadis Bahkan berapa dia- nabimu disunat? Bahkan ini ya,
Dia punya Hanya ada punya- satu nabi yang tidak disunat. Jangan panik bang ya. Memang kenyataannya panik. hanya ada satu nabi yang tidak pernah disunat. Nabi kami disunat. Jangan Dia kabur punya kamu istri. Rijal. Tunjukkan punya datanya anak. nabi kamu disunat. Dia punya Tunjukkan punya nabi kamu beberapa disunat. orang istri. Iya, Tetapi saya minta nabi kamu pertanyaan disunat, sebalik. datanya mana? Yesus Pertanyaan disunat ada sebalik. datanya. Nabi kamu disunat ada. Iya, Yesus disunat ada datanya. Nabi kamu disunat ada datanya enggak? Coba, buat apa Yesus disunat? Yesus disunat ada Kalau datanya. barangnya Nabi kamu itu disunat nggak ada. Enggak, saya Bang. tanya. Nabi kamu disunat enggak? Nabi kamu disunat enggak? Bang, buat apa Yesus disunat jika Turunlah kamu, Rojan, ya. Emang kalau dengan Rojan ini agak susah teman ya. Mereka nggak bisa tunjukkan data. Hanya satu nabi yang tidak disunat. Dengan saya itu harus pakai data teman. Kalau dengan yang lain mungkin kau bebas ya. Kalau dengan saya harus pakai data. Data dulu baru narasi. Jangan narasi dulu data kagak ada. Omong kosong. Jadi hanya ada satu yang kena sihir, siapa? Hanya ada satu nabi yang tidak disunat, siapa? Hanya ada satu nabi yang tidak pernah disunat, siapakah itu? Coba jawab dulu, hanya nabi yang tidak disunat siapa? Ya, jawab gitu kan, jawab, jangan malu-malu ya, jangan malu-malu untuk menjawab pertanyaan saya ya. Ya, harus jawab pertanyaan saya. Oke teman-teman ya, kalau saya iklan sedikit, kalau teman-teman tergerak hati ingin mendukung pelayanan Bang RK selalu sediakan